Janji Presiden FIFA terkait Piala AFF untungkan Timnas Indonesia. Sintayong optimis capai target Piala Asia U23. Punggawa Timnas yang langsung jadi andalan di Liga 1 usai Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tata Piala Asia U23, Sintayong optimis capai target. Pelatih Sintayong tak bisa langsung bersantai usai membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, sebab sudah ada agenda besar menanti pada Maret dan April 2024 mendatang. Di bulan depan, Sintayong bakal kembali memimpin timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya, Garuda akan memainkan dua laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Setelah itu pada 15 April sampai 3 Mei 2024, Sintayong akan beralih memimpin timnas Indonesia U23 yang akan berjuang di Qatar untuk bermain di Piala Asia U23 2024. Menariknya, untuk menghadapi turnamen perdana Garuda Muda di turnamen tersebut, Sintayong optimis bisa lolos hingga semifinal. Tentu sikap optimistis Sintayong itu ada dasarnya. Ia melihat perkembangan para pemain muda timnas Indonesia sudah lebih baik, sekaligus banyak pemain U23 yang sudah memiliki banyak pengalaman di tim senior. Setidaknya ada 11 pemain senior yang bisa dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kita harus lolos dari penyisihan grup sampai ke babak 8 besar dan 4 besar walaupun Piala Asia U23. Baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, dan Elkan. Ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar dan malah bisa lebih dari itu, ujar Sintayong dikutip dari Instagram Erick Thohir. Namun masalahnya, Piala Asia kelompok umur tersebut tidak masuk kalender FIFA. Itu berarti turnamen tersebut digelar ketika kompetisi masih berjalan, dan dengan begitu klub-klub berhak untuk tak melepas pemainnya. Kendati demikian, Sintayong mengingatkan kepada pemain untuk tampil konsisten bersama klub. Hal itu bertujuan agar dalam kondisi prima ketika kembali ke timnas Indonesia. Mengingat tahun ini masih banyak kompetisi bergengsi yang bakal dilalui skuad Garuda. Punggawa timnas yang langsung jadi andalan di Liga 1 usai Piala Asia 2023. Pertama, Yakob Sayuri. Kehadiran Yakob Sayuri sangat dinantikan rekan-rekannya di PSM Makassar. Jawara musim lalu ini tengah berjuang mendapatkan posisi yang lebih baik. Juga ia memang mengalami penurunan drastis di musim ini, dan meski begitu Yakob tetap jadi salah satu pemain yang tampil konsisten sejauh ini. Kecepatannya di sektor sayap masih belum terbendung, apalagi saat ia berkombinasi dengan saudara kandungnya Yance Sayuri. Terbukti Yakob langsung menjadi andalan PSM Makassar kala membungkam Persita dengan skor 4-0 minggu kemarin. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Bernardo Tavares naik ke posisi 7 klasemen sementara dengan raihan 32 poin dari 24 pertandingan yang telah dijalani. Kedua, Hernando Ari. Persebaya Surabaya ibarat mendapatkan pemain baru dengan kepulangan Hernando Ari. Kiper asal Semarang itu bakal mempertebal tembok pertahanan. Terbukti Hernando Ari langsung menjadi starter kala Persebaya mempermalukan Bayangkara FC dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri rentetan hasil buruk 10 laga tanpa meraih kemenangan milik tim berjuluk Bajul Ijo. Kini bersama pelatih baru Paul Master, Persebaya sukses beranjak dari zona degradasi dengan menempati peringkat ke-12 klasemen sementara dengan mengoleksi 30 poin dari 24 pertandingan. Ketiga, Rizky Ridho. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tentu akan senang dengan kepulangan Rizky Ridho.
Maklum, pria asal Surabaya itu merupakan salah satu favoritnya di pertahanan. Dalam skema 3 back yang diusung, Ridho jadi andalan di lini pertahanan. Gawang Andri Tani Ardiasa terasa lebih aman saat dia berada di lapangan. Pengalaman di level Asia diharapkan mampu menambah kepercayaan dirinya. Itu akan membuat Rizky Ridho lebih kuat dan membawa Persija Jakarta menyodok papan atas di mana saat ini masih bertengger di peringkat 9 dengan koleksi 32 poin dari 23 laga. Piala AFF masuk kalender resmi FIFA, Presiden FIFA lempar janji. Kabar menarik datang dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang melempar janji untuk menjadikan Piala AFF sebagai ajang resmi FIFA. Ada beberapa pertimbangan mengapa Gianni Infantino berpendapat Piala AFF layak masuk agenda resmi FIFA, termasuk agar ajang bergengsi se-ASEAN tersebut lebih berkembang dan memiliki populasi yang tinggi. Menariknya, jika AFF naik kelas, maka ajang tersebut menjadi turnamen ketiga di Asia yang resmi dimasukkan ke dalam agenda FIFA. Sebelumnya, FIFA memasukkan 2 turnamen di Asia, yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA sebagai turnamen yang masuk ke dalam agenda FIFA. Sementara timnas Indonesia sendiri tentu akan diuntungkan jika Piala AFF naik kelas. Sebab dengan begitu, timnas Indonesia dapat diperkuat dengan pemain-pemain abroad yang berkarir di luar negeri, mengingat skuad Garuda saat ini banyak dihuni oleh para pemain abroad. Ketika sebuah turnamen masuk ke dalam kalender FIFA, klub-klub wajib melepas sang pemain ke tim nasionalnya jika mendapatkan panggilan. Alhasil, timnas Indonesia dapat diperkuat pemain jempolan. Semisal janji Presiden FIFA tersebut diberlakukan sejak Piala AFF 2024, pelatih timnas Indonesia dapat memanggil Sandy Walsh dari KV Mechelen, Sen Patinama dari KAS Eupen, Marcelino Ferdinand dari KMSK DNZ, Ivar Joner dari Jong Utrecht, Tom Haye dari SC Heerenveen, Jay Ises dari Venezia, dan banyak lagi. Nama-nama tersebut diprediksi membuat timnas Indonesia menggila di Piala AFF. Alhasil, gelar perdana timnas Indonesia di Piala AFF hampir pasti bakal disabet skuad Garuda.